Oke, Dit, aku perlu nanya, ini pertanyaan yang pasti banyak orang penasaran. Aku juga baru tahu dan baru banyak belajar, ternyata kamu bukan orang Indonesia pertama yang pernah mencoba di ini industri K-pop kan? Ternyata kamu orang Indonesia Hmm, kedua, tapi the kedua. first girl band ya. Yes. Kamu bisa cerita banyak nggak tentang si orang Indonesia yang pertama, yang waktu itu kalau nggak salah dia boy band ya, boy K-pop Boyband. band gitu. Kalau Aku juga kamu pernah lihat kenal waktu nggak itu. sama dia? Terus kamu pernah ngobrol nggak sama dia? Terus pernah mungkin bertukar pengalaman atau info apa enggak? Apa gimana kira-kira? Sebenarnya aku belum pernah. Pengen sih, pengen aku kayak pengen sebenarnya pengen reach out kayak hey Indonesia bound gitu kan. Pengen sebenarnya tapi belum belum ada Kasih waktu. bocoran dong gitu ya. Heeh. Kayak gimana sih? Tapi belum belum ada kesempatan ketemu. Kalau misalnya kalau misalnya ada waktu mungkin kalau lihat juga mungkin. Iya Tapi ya ya. belum ada waktu untuk jadi personalnya aku nggak belum kenal sama dia Oke. tapi I think he doing like something in this field too jadi mungkin suatu Masih saat bisa masih juga ketemu bekerja di industri yang sama hmm, gitu ya. suatu saat mungkin Oke, bisa aku mulai mau membacakan beberapa pertanyaan yang dari kemarin tuh sempat udah di ini udah dikumpulin, tapi katanya dari tadi udah ada banyak yang request nih Dita sebelum aku mulai jawabin pertanyaan. Ada yang hmm. request kamu ngomong satu, ngomong bahasa Korea, kedua, kamu ngomong bahasa Jawa. Ini banyak yang kangen nih, mungkin teman-teman di Jogja dulu masih inget gak bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesia dari tadi udah ngobrol sama aku bahasa Hmm. Indonesia dong ya. Mungkin Ya. kamu boleh nggak cerita tentang pengalaman kamu di sini pakai bahasa Jawa kamu, terus habis itu cerita juga ke apa ya? Ke mungkin fans-fans yang dari Spanyol yang nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia mungkin dalam bahasa Inggris. Kemudian terakhir mungkin say something kepada fans-fans Indonesia dalam bahasa Korea. Nah, enak kan ngerjain Dita? Aku seneng. Wah, jadi dari mana dulu tadi dari Bahasa Bali dari mungkin bahasa Bali inget nggak? Kalau bahasa Bali bisa oh, bahasanya Aji. nggak inget. Jadi tadi kalau manggil bapaknya Aji manggilnya ya. Aci masih sampai sekarang manggilnya Aci. Tapi Heeh. sebenarnya ada cerita lucu waktu aku bikin iklan buat one of the music stations gitu kan ada music stations aplikasi music station gitu kan. Aku bikin iklan buat bikin video. Aku nggak bisa monitor kan suara gue kayak apa. Terus waktu keluar aku Oke. tonton, waduh medok banget nih. Aku sampai terkejut. Kayak ya ampun suara video kayak gitu ya. video video nyanyi Korea kok bisa medok gimana caranya? Bukan nyanyi Korea, itu kayak aku bikin bikin video Ngobrol promotion gitu. pakai bahasa Indonesia. Oh, Terus aku karena aku nggak bisa monitor jadi kayak ya udah selesai oke cut oke udah kita balik gitu kan terus waktu keluar beberapa hari yang lalu aku kaget banget wah aku sore kayak gitu ya lucu banget sih. dimulai That's why dari we still love you, Dita. Dimulai dari bahasa Jawa. Cerita tentang pengalaman rasanya kayak gimana sih? Oh ya, ada yang nanya jadwalnya dibatasin nggak? Mungkin kamu bisa cerita apakah jadwalnya dibatasi sehari-hari dengan bahasa Jawa, oh, Jogja. oh my god Anggap aja aku teman SD-mu apa teman les baletmu dulu di Jogja, jadi gitu kamu ya cerita ke aku bahasa sehari-hari Jogja. hmm, wah pakai bahasa Jawanya boleh sedikit aja nggak Boleh, 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 boleh. sedikit aja bingung banget mau Itu ngomong ada apa Dita tuh, ada itu. Ayo dong aku ngomong aja apa kayak gitu. saiki wes debut eh, Heeh. karo kanca-kancaku ning Secret Number. Ojo Biar lali. perasaannya. Piye piye perasaane? Mu yo seneng, mbok campur aduk, Pak. Seneng yo, heeh. Ke Deg-degan, deg-degan yo, heeh. Akeh lah pokoknya takut campur nggak? aduk ning kene. Ning kene iki Campur campur aduk. aduk iki. Aduh lucu banget sih gemes. You are still Dita yang aku tahu dari zaman dulu. Oke, sekarang mau cerita apa sama mungkin fans-fans yang berbahasa Inggris, mungkin yang fans dari Brazil atau dari Spanyol, ya nggak tahu ya. Mungkin ada yang nonton kamu sekarang mau ngomong apa kira-kira tentang debut Mmm, kamu ini. mmm,
Atau mungkin teman-teman New York kamu yang dulu kenal Oh kamu yang mungkin ngikutin yeah. karir kamu, apa kabar semua gitu dong. Um, Hi everyone. Now I have to be with secret number, and I know it's like we have like tight schedule, so we can't like always talk to you guys, but we really, really, really want to. So that's why we always like keep you guys updated with everything. And I hope to see you all soon, like in person, as soon as possible. And yeah, just keep streaming our videos, our contents, and like our music videos, and just keep updated with our stuff. And we'll see you guys soon. Yeay. Terus mungkin terakhir nih request ngomong bahasa Korea karena kita semua pada amazed dan terpesona banget sama kehebatan kamu berbahasa Korea dan nyanyi dalam bahasa Korea dengan selus itu, sefasih itu, dengan logat yang Korea banget. Tadi dia aku kalau nggak salah denger, aku ngelihat dia denger dia ngomong Jawa aja kayak ada bahasa Korea-Korea aja gitu kayak ada kayak Karena gitu kan aku kayak tuh merengut lebih nggak kadang-kadang Korea. kalau ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Indonesia gitu, kadang kayak nggak keluar gitu. Kadang mau ngomong apa tuh nggak keluar gitu loh. Karena kebanyakan, karena setiap hari kan ngomong bahasa Korea. Jadi kayak Hmm. otaknya lagi error gitu loh, karena kayak not Memproses. found gitu. Word not Oke. found. Terus kayak yang keluar cuma bahasa Korea. Oke. Kayak tapi kamu kalau wawancara gitu berarti di sana bahasa Korea atau bahasa Inggris jawabnya? Kalau wawancara sama orang Korea sama Media music Korea. broadcasting Korea pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea. Wow, sudah selancar itu. Boleh dong dibagi ke kita. Anggap aja aku salah satu media Korea yang bagaimana Onidita perasaannya setelah menjadi salah satu bagian dari sebuah band K-pop yang memiliki debut dan kamu bukan orang Korea ya. Gimana rasanya kerja di Korea sebagai orang yang bukan dari Korea? 네, 안녕하세요. 리타입니다. 저는 첫 데뷔한 인도네시아 걸그룹 멤버인데요. 너무 기쁘고 너무 떨리고 너무 떨리지만 또 설레고, 그래서 앞으로 무슨 좋은 일 더 많았으면 좋겠고, 우리 시크릿 넘버 많이 사랑해 주시고 많이 응원해 주세요. 감사합니다. Aku terharu. ngomong apa ya? Kayak tadi aku ngomong apa? Aku terharu sekali adik aku ini. Lagi Astaga kan ya teman-teman. lagi nonton drama Korea kan? Aku Aku udah lagi kayak nonton, terharu. kayak serasa Kamu nonton lagi drama nonton Korea apa? nggak? Ya, emang kamu punya waktu untuk nonton drama Korea? Emang bukan jadwal kamu padat banget ya? Ini semenjak aku debut aku belum belum nonton. Aku kan Rita? nonton The World of the Married Couple kan. Itu yang 2 episode terakhir Heeh. tak tunggu-tunggu pengen nonton, tapi kayak aduh kapan tidur aja nggak sempet. Jadi Dit, belum sempet kan kemarin nonton. kan aku kan ngobrol-ngobrol, aku kan WhatsAppan sama kakakmu, ya kan? Terus Mm-mm. habis itu aku halo-halo sama mamahmu, Mbak Mega. Mm. Jadi teman-teman Mbak Mega ini kan produksi tegel kunci yang aku suka banget. Jadi di rumahku dulu pas aku bangun, aku pesen sama Mbak Mega, aku pengen pesen tegel kunci dan Mbak Mega bilang katanya gila, jadwalnya Dita itu gila. Gila gitu. Jadi dan mereka kan pasti kan cuma denger dari kamu kan. Boleh nggak sih cerita ke kita sedikit aja tentang jadwal kamu sehari itu kayak apa sih? Misalnya bangun pagi jam berapa? Terus ngapain? Terus ngapain? Terus sampai kamu tidur tuh ngapain aja urutannya? Boleh cerita nggak ke kita? Kalau tidur Pagi nih bangun jam berapa? bangun Pagi bangun jam berapa? jam 3 Jam 3 pagi. pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi Ngapain? bangun ke salon. Sahur. Sahur. Salon. Salon. Make up. Salon. Itu tiap Iya. hari. Tiap hari. Selama aku debut nih tiap hari jam 3 atau jam 4 gitu. Besok sih jam 4, jadi bisa tidur dikit. Oke. Ke salon tuh berapa lama? Itu makeup sama rambut? Make up sama rambut. Kan kita berlima, jadi gantian gitu, yang make upin sama yang ini rambut kan gantian. Jadi Salonnya di mana? Selalu di tempat yang sama atau di kantor? Apa di selalu di tempat Oke. deket sini, tapi salonnya deket sini. Jam 3 bangun, terus mandi Aku lah, juga ini kasihan siap-siap. sama orang salonnya. Tiap Iya, hari sebenarnya bangun kayak jam. kita datang kita kayak halo gitu, mereka juga kayak datang kayak halo. Masih setengah malam gitu. Terus mandi habis di itu situ? make up. Apa udah mandi terus makeup di situ?
bangun terus habis itu aku mandi dulu segala macam, siap-siap, terus aku ke salon, make up, hairdo, terus biasanya 3 jaman gitu make up hairdo untuk berlima kan. Terus habis itu aku ke music broadcasting building itu, which is biasanya 1 jaman karena nggak di daerah sini kan, semua music broadcasting station gitu-gitu semuanya di daerah, 1 jaman dari sini gitu. Jadi aku ke sana, terus habis itu di sana standby dulu, biasanya standby lah, terus cek inilah apa ya lah, dibetul-betulin lah make Check upnya, out. kostum segala macam, bener-benerin ini itu. Terus habis itu aku, ini juga tergantung kita dapetnya jam berapa. Kadang-kadang pre-recording, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau biasanya kan karena kita baru debut kan pengen ada set-setnya tuh yang cantik-cantikan di belakang itu, kayak Oh backgroundnya gitu iya kan, iya. biar bisa ditulisnya sekian Mm-mm. number gitu. Jadi Ada yang bilang jam pre-recording. 3 ke salon kayak mau mantenan ya, kayak mau akad katanya gitu jam 3 udah. Kayak Iya pakai kayak magang pengantin kayak biasa gini nih katanya. setiap hari tapi. Digondeng jam 5 pagi. Heeh. Terus Tapi habis tapi itu makeup jam 3 itu sampai malam gitu, Dit. Seharian gitu. seharian Ya sampai. ampun, itu kulit berarti kuat juga ya, nafas gimana tuh? Terus. Terus habis itu, habis kadang-kadang ada pre-recording, kadang-kadang enggak. Em, Terus kita pokoknya seharian itu di situ, di building itu. em, Mm-mm. dan kita harus stay di situ sampai sampai ditayangin, sampai endingnya itu kan ada kan yang kayak di chart itu 1, 2, 3, 4, 5 yang juara satu siapa gitu kan, kita harus di situ sampai Oh, ending. Jadi oh. kita Itu nunggulah kira-kira udah sampai jam berapa tuh? Itu beda-beda ya, sebenarnya. Yang jam, kayak hari ini tadi selesai jam jam 5 kayaknya, endingnya jam 5. oke. Jam 5 Kamu jadi sekarang lagi jam berapa sih? sekarang hampir jam 7, jam enam Oh, lima oke puluh oke. Oke, selesai terus jam terus terus. 5, terus ending, terus aku balik lagi ke studio. Mm-mm. Terus karena besoknya kan kita harus perform lagi, jadi latihan gitu-gitu juga ada. Jadi aku balik, terus aku dikasih break makan, terus kadang-kadang ada fitting buat kostum besoknya, ya fitting lah, makan segala macam sampai jam 7-an. Terus dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 latihan buat besoknya. Oh gitu. Jadi Nanti aku lagi latihannya tuh latihan lagi. malam. Karena Oh kalau nggak malam wow. nggak ada waktu lagi buat latihan kan. Mhm. Tapi harus latihan. Iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi sampai Jadi sampai rumah tuh kira-kira jam 12-an gitu. jam 12-an. Tidur berarti jam 1. Hapus-hapus makeup segala macam jam 1. Biasanya sih aku datang pertama kali aku nyampe studio, aku hapus-hapus makeup dulu. Kayak tadi, Oh, udah kayak aku baru aku jadi datangnya nggak teman-temanku capek langsung pada gitu. kabur semuanya ke dorm, langsung kayak cuci muka gitu. Oh, gitu. Jadi Biar kalau nggak kan, bawa-bawa penghapus makeup tuh kemana-mana. Oh, itu seharian gitu gitu ya. Banyak yang nanya nih, Dit, kok kenapa sih orang di sana kok kalau misalnya di kamera kelihatan bersih banget mukanya, kayak nggak ada jerawat sedikit pun. Padahal kalau kamu cerita makeupnya dari jam 3 pagi sampai mungkin jam 3 sore, jam 5 sore. Itu gimana sih bisa memaintain itu? Terus terang kalau aku gitu sih aku udah apa udaranya, apa airnya, apa ada sesuatu trik udara nggak deh tertentu, kayaknya. ada trik perawatan apa ya? Apa mungkin serum tertentu atau masker tertentu yang bikin kita jadi terhindar dari jerawat dan komedo? Apa-apa? Kayak iklan deh. Kita terhindar dari jerawat dan komedo. Em, yang jelas sih aku pokoknya kalau bersihin yang bersih, terus kayak pakai face wipes pertama, habis pakai face wipe masih pakai oil, itu pun kadang-kadang masih ada yang kayak masih ada juga ternyata gitu kan. Terus habis Oh, pakai jadi face wipe, berkali-kali gitu ya? face oil, habis face oil, em, facial wash biasa kayak cuci muka biasa, habis cuci muka pakai toner, habis toner terus lotion, terus pakai mask Masker kayak. tuh harus ya? Kalau di Berarti ya? sini kayaknya tapi kayak dianggap biasa gitu loh setiap hari pakai masker kalau sama teman-temanku gitu, karena kita ya udah kayak rutinitas setiap hari Kayak, gitu kan, kayak gitu. pulang hapus ini mata, terus habis itu terus tidur gitu kan. Oh Sebelum tidur gitu. biasanya Jadi tidurnya selalu pakai masker. pakai masker kayak 20 menitan gitu, terus habis itu pokoknya lepas langsung, selalu di tempat sampah di sini pokoknya lepas langsung tidur. Oh gitu, saya harus mencobanya. Ayo teman-teman kita mencoba. Mulai Tips malam and ini trick. kita lakukan apa yang mereka lakukan. Kali aja ada perubahan ya kan. Oke.
Nah, jadi jadwalnya udah jelas banget, pokoknya bener-bener padat banget ya. Kita juga makasih banget kamu udah nyediain waktu. Of Tadi ada yang nanya course. apa ya? Aku lupa. Banyak banget, men. Bentar ya. Mohon kamu bersabar. Kamu masih ada waktu kan? Kamu harus kelar jam berapa nih? Enggak, belum, belum, belum. Masih ada waktu? Belum. Masih ada waktu berapa menit lagi kira-kira? 팀장님, 저 피팅 있어요? 아니면 뭐 있어요? 수업 몇 시에요? 7시요? 네. jam 7 ada kelas. Aku tuh nggak tahu ngomong bahasa Korea. Aku tuh bangga sekali. Aku tuh sangat senang Indonesia direpresentasikan sama kamu anak pintar yang sangat jago ini. Oh ya, ada yang nanya, kamu pernah punya kekhawatiran sendiri nggak sih dengan klausul kontrak agensi di Korea? Ini how to survive di industri K-pop di era sosial media. Ini dari Anvi Project. Silakan dijawab. Untuk kontrak sih karena semuanya di sini standar kontrak kayaknya sama-sama semua deh, hampir hampir semuanya sama untuk singer. Jadi aku sebelum aku masuk read everything carefully and kayak I know what I'm getting myself into, so aku nggak pernah merasa kayak takut atau gimana karena ya yang tertera akan terjadi gitu kan. Jadi aku kayak nggak pernah ada kayak kekhawatiran atau apa gitu, gitu sih. Berarti kamu di kontraknya masih berapa lama ya ke depannya? Masih masih lama. Pokoknya masih lama. Panjang ya urusannya. Oke, oke. Terus abis itu ada keseki. Nggak, aku nggak tahu nih jawabnya gimana. Pernah kepikiran buat nyerah nggak sih, Mbak Dita? Hmm, pada saat berat banget gitu. Waktu aku di New York, angka aku bilang dulu, ada waktu di New York juga pengen nyerah karena nggak ada yang dapat semua role, nggak ada yang dapat gitu kan. Waktu itu pengen nyerah. Terus setelah aku nyampe sini, beberapa kali juga aku kayak ya itu karena aku nggak merasa udah ini segini-segini aja nih kayaknya my skill segini-segini aja nih gitu. Waktu itu juga aku sering beberapa kali pengen kayak "Ah, ini salah jalan apa ya gitu-gitu itu beberapa kali banget. Tapi sering banget. Jadi tapi aku ngobrol-ngobrol akhirnya aku juga ngobrol sama teman-temanku juga gimana sih kamu caranya gimana yang udah 7 tahun yang udah 5 tahun gitu-gitu kayak kamu hebat banget kok bisa gitu gimana kayak ya ngobrol lah saling sharing gitu-gitu. Terus aku juga kayak bener juga sih endingnya tuh aku yang milih ini aku kayak this is my responsibility, this is what I want, I know kalau nggak ini aku kalau misalnya besok aku disuruh kasih pilihan lagi kayak I will choose the same thing. It's Oh, nggak ada gunanya aku sekarang kayak nyerah, ntar kalau aku nyesel malahan kalau aku harus ngerjain yang lain kayak wah dulu kalau aku nggak nyerah gimana ya gitu. Aku you really know what kayaknya you gitu want. sih. This is what I want, so Aku sangat bangga sama kamu. Nah, aku juga sempet sebel banget, Dit. Aku tuh denger ada beberapa netizen-netizen tuh komentarnya kesannya, ya iyalah Dita Karang bisa berhasil di Korea sana. Dia kan di Jogja itu anak orang kaya gitu loh. Orang tuanya pengusaha. Tentu saja dia bisa apa namanya gampang banget dia lah pasti mencapai mimpi ke New York, ke Broadway, terus habis itu sekarang ke Korea. Kesannya kok kayak mereka ngomongnya gampang banget ya, Dita. Aku tuh oh. gimana ya, Dita? Mungkin kamu bisa nggak menceritakan dari kata-katamu sendiri. Padahal dari tadi aja kamu nyeritain ke aku, udah jelas banget aku menangkap bahwa perjalanan ini bukan sesuatu yang gampang. Karena kamu bolak-balik gagal berapa kali di New York, sempat mau nyerah, sempat mungkin secara fisik capek, secara mental juga capek, tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Bisa nggak sih kamu jelasin lagi atau apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa mimpi itu cuma bisa dicapai oleh orang-orang yang privilege, orang-orang yang berangkat dari latar belakang keluarga yang well off seperti kamu misalnya. Apakah kamu seberapa seberapa besar sih kamu benefit dari latar belakang keluarga kamu untuk masalah pencapaian cita-cita kamu ini ya? Aku sih nggak pernah merasa kayak aku karena punya duit pakai ini gitu kan, no. Aku juga waktu aku kuliah aku benar-benar karena aku tahu ini bukan yang nggak normal ya, tapi apa ya, karena ini bukan jalan yang normal gitu. Waktu itu aku juga kayak Yang sebelum populer aku gitu ya, yang mainstream gitu jadi ya. aku sebelum aku milih itu juga aku benar-benar bilang kayak oke, kita harus sit and talk sama 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 orang tua, sama aku sama mama sama Aji, aku pokoknya sama,
we have to talk about this and my future, and kayak aku bilang aku bisa apply untuk beasiswa, akhirnya dapat juga walaupun nggak full, tapi kayak of course mereka juga ngelihat mungkin Kamu kayak dapat aku. beasiswa ya, Dit? Berapa persen, Dit? Itu Berapa persen aku lumayan lupa. banget tuh kamu meringankan beban orang tuamu. Jadi orang tua Iya, kamu nggak makanya bisa kayak ngomel-ngomel karena kamu dapat beasiswa. itu juga. Kalau boleh tahu um, orang tua kamu tuh waktu itu pengennya kamu ngambil apa sih, Dit? Walaupun mereka tahu kamu suka nari ya, tapi sebenarnya yang mereka bayangkan tuh kamu ngambil apa sebaiknya gitu loh. Waktu Kalau kamu kan itu tetap kekeh nari dan tetap performing keke. gitu ya. Aku nggak ngerti juga sih, mereka pengennya aku ngapain, cuma aku pokoknya bilang gue pengennya ini. Dan waktu itu aku sempat daftar juga coba yang kayak performing arts management. Oke, Sempat jadi mau lebih di daftar manajemen juga. side ya. Mau daftar itu, tapi akunya sebenarnya itu bukan aku mau, tapi waktu itu juga dari orang tua kayak itu tuh bagus tuh, jadi kayaknya mungkin Hmm. mungkin kan itu lebih Lebih mau normal agak gitu kan. digeser ke arah sana manajemen gitu ya kayaknya ya. Bukan karena itu mungkin agak lebih normal dan promising gitu, jadi mungkin itu yang waktu itu mereka mungkin kayak itu aja atau gimana gitu. Tapi akunya kekeh sih. Oke, oke. Terus apa sih sejauh apa sih emang kamu terbantu dengan latar belakang keluarga kamu yang seperti itu? Emangnya kamu banyak dibantu Sejauh secara apa finansial? Maksudnya kan orang tuh banyak mikir ya iyalah financially? gampang gitu loh. Padahal kan kamu juga usaha-usaha sendiri kan, lebih banyak kan kamu ceker-ceker nyari duit sendiri kan daripada kamu di support sama orang tua kamu kan. Maksudnya secara uang jajan Support dan yang uang paling saku gitu kan aku juga. rasain dari orang tua tuh support mental, menurutku, Hmm. bukan, it's not financial, karena di sini juga aku bilang sama company I wanna live by myself, jadi aku kayak um, semuanya dari aku, dari orang tua, pokoknya aku nggak nerima apa-apa semenjak aku datang ke sini gitu. Jadi aku kayak kalau dibilang aku financially kayak dibantu untuk ini juga kayaknya it's not Enggak right. ya. No. Nggak fair banget teman-teman. Nggak fair. Let's not judge orang yang sukses. Iya iyalah dia sukses karena dia privilege. Salah besar. Ini semua hard work dan kegigihan mental ya. Oke, aku tahu kamu kayaknya udah banyak yang ngingetin nih. Bentar lagi kamu udah ada latihan ya jam 7 ya. Ini Udah bentar lagi jam mau 7. jam 7 ya. Thank you. Dua pertanyaan lagi. Terakhir, kamu paling deket sama anggota band kamu siapa? Boleh nggak kamu ceritain tentang teman-teman kamu? Eh, itu dulu sih. Sebisa aku lupa. Ya udah itu dulu aja. Oh iya, sama udah ada panggilan buat fandomnya nggak? Apa buat fansnya udah ada sebutannya nggak? Fandomnya belum ada. Itu yang pertama, fandomnya belum ada, maaf. Tapi kalian bisa terus kasih ide-ide, boleh kasih terus ide-idenya ke ke company. Em, tapi untuk members, kayak semuanya kita semua deket sih. Jadi kayak nggak ada yang paling deket gitu-gitu, nggak ada sih. Apalagi karena aku kan eh, datang terus aku kayak pengen belajar, pengen punya temen gitu, karena aku nggak punya temen lain gitu kan. Temen-temenku cuma member-member doang kan, jadi aku kayak semuanya aku deketin satu-satu gitu. Terus tapi mungkin kayak sama Denise aku karena satu satu kamar deket, sama Oh, sini juga karena bisa bahasa Inggris kan sama-sama, jadi kadang-kadang kayak kalau lagi stres kayak bisa ngomong bahasa Korea yang kayak lebih dalam gitu, aku ngomongnya bahasa Inggris sama mereka gitu. quality talk lah ya. Boy, we are so glad that you have somebody to talk to. Walaupun Mhm. kamu di sana tantangannya besar sekali dan berat sekali yang kamu lakukan hari-hari, tapi you have a family of your own at least. Thank you. Thank Kalau you gitu udah aku mau terima udah kasih banget. ngasih waktu Udah juga buat diingetin jam aku. 7, ditanya jangan sampai telat kelas. Iya, iya, heeh, tenang aja, nggak bakal dimarahin. Saja NIM-nya bilangin makasih banget udah dipinjem, ditanya. Terima kasih banget buat manajemennya Dita. Juga terima Teman-teman kalau memang ada kasih. pertanyaan, nanti mungkin bisa di DM aja kali ya. Aku akan save IG live ini. Thank you banget Dita. We love you. Thank you juga Kita semua dikasih doain. ini, dikasih waktu aku buat buat ada di sini. Oh, kita semua bangga sama kamu Dita. Kita Akhirnya. semua doain kamu. Jangan ngerasa sendirian karena kita semua di Indonesia semua ngedoain kamu and we are so proud Thank of you. you. Indonesia bangga. Aku selalu merasa bersyukur aku punya orang-orang ini. Oh, aku udah mau nangis nih kayaknya lepas anak pergi. I love you. Sampai ketemu ya. Kalau aku main-main ke Seoul nanti kita ketemu. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Kalau nggak jadwalnya heboh banget. Bye-bye Dita. Dadah, semangat ya.
Ya, Yes. kalau lagi pokoknya semangat kamu bisa. Yes. Dadah. Bye. Ya.